Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Marcelina. Di sini saya sebagai moderator. Saya dari kelompok 6, kelas MN22A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial mengenai regresi linear sederhana dengan judul Analisis Kepuasan dan Loyalitas Konsumen di Indomaret Karawang. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Christopher Daniel Sambuaga, yang kedua ada Ira Cakrawati, yang ketiga ada Ira Widyaningsih, yang keempat ada saya sendiri, Livia Marcelina, yang kelima ada Nabila Sipa Ajahra, yang keenam ada Rina Puspitasari. Selanjutnya ada 6 pemateri. Yang pertama Christopher, yang kedua Ira Cakrawati, yang ketiga Ira Widyaningsih, yang keempat saya sendiri Livia Marcelina, yang kelima ada Nabila, yang keenam ada Rina. Lalu ada pengolah data. Pengolah data ada 2 orang. Yang pertama Livia Marcelina, yang kedua ada Rina Puspitasari. Uji regresi linear sederhana. Tujuannya, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Syarat uji regresi linear sederhana: yang pertama, valid dan reliable. Yang kedua, telah melakukan uji asumsi klasik. Duplikat dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada 2 hal, yaitu membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 5% atau 0,05. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini kami menggunakan data primer, membuat kuesioner dengan judul Analisis Kepuasan dan Loyalitas pada Konsumen di Indomaret Karawang. Lalu mengolah data dari kuesioner tersebut ke Excel lalu ke SPSS. Pada slide ini adalah data yang kami olah. Ujian validitas, item total statistik, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen berarti jika item dihapus adalah 18.70 dan di bawahnya adalah 18.53. Variance skala jika item dihapus 14.010 dan di bawahnya 14.120. Barang yang dimiliki 916 dan di bawahnya 916. Bawah tabel tertulis DE sama dengan N-2 sama dengan 30-2 sama dengan 28. Pada tingkatan kemaknaan 5% didapatkan R tabel sama dengan 0,361, R hitungan 0,916 dan R tabel 0,361. Dapat dinyatakan data tersebut valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Widyaningsih. Saya di sini akan memaparkan materi tentang uji asumsi klasik, uji asumsi normalitas. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi sama dengan 0,124 lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Jika nilai signifikansi deviation from linearity-nya lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan output data kami, nilai signifikansi deviation linearity-nya 0,05
lebih dari 0,05. Maka, bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Cakrawati. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Untuk nilai A yaitu 1781, ditambah nilai B yaitu 0,913. Untuk nilai A di sini adalah angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, nilai konstantanya 1781 dengan nilai positif. Hal ini berarti loyalitas konsumen yaitu variabel Y akan bernilai 1781 apabila promosi berupa variabel X bernilai konstan atau 0. Untuk B merupakan angka koefisien regresi promosi pada unstandardized coefficient. Dari penelitian ini, nilai koefisien regresi sebesar 0,913 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap peningkatan promosi sebesar 1781, maka loyalitas akan meningkat sebesar 0,913. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Puspitasari di sini akan memaparkan mengenai uji hipotesa pada regresi linear sederhana. Untuk melakukan uji hipotesa pada regresi linear sederhana yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dalam melakukan perbandingan uji hipotesa, terdapat dua kriteria keputusan. Yang pertama yaitu data dinyatakan berpengaruh apabila T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Yang kedua, data tidak berpengaruh apabila T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. Nilai T hitung dari data yang kami ambil yaitu 12,119. Perkenalkan, nama saya Christopher Daniel Sambuaga. Di sini saya akan memaparkan materi regresi sederhana, yaitu analisis koefisien korelasi. Pada gambar di samping terdapat kolom model summary. Dalam kolom tersebut terdapat kolom modal, kolom R, R square, adjusted R square, dan standard error of the estimate. Nilai koefisien korelasi antara loyalitas konsumen dengan promosi terletak pada kolom R, yaitu sebesar 0,916 bernilai positif. Nilai koefisien korelasi antara loyalitas konsumen dengan promosi sebesar 0,916 bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa promosi meningkat, maka loyalitas juga akan meningkat. Nilai koefisien 0,916 termasuk ke dalam korelasi positif, kuat hubungan antara promosi dan loyalitas kuat. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan analisis koefisien determinasi. Dari hasil output di atas diketahui R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,84. Nilai tersebut menunjukkan promosi berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Dalam regresi linear sederhana sebesar 84%, sedangkan sisanya sebesar 16%. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.